Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi bersama kakak. Nah, di hari ini nih, tanggal 1 November. Wah, ternyata sekarang udah November ya adik-adik. Bentar lagi kita bakal Natalan nih, ya kan? Habis ini udah mau mendekati 2021. Nah, hari ini di tanggal 1 November ini kita akan belajar mengenai taat kepada Tuhan supaya kita berbahagia. Nah, sebelum itu, marilah kita melipat tangan kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar ini dapat kami lakukan dengan baik, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik di mata orang tua kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekali lagi shalom adik-adik. Nah, hari ini tadi kakak bilang temanya adalah taat kepada firman sebagai sumber kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke firman kita hari ini, mari kita membaca dulu terlebih dahulu Alkitab kita. Ayo dibuka Alkitabnya. Dibuka, diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ayo dibuka Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Kakak yang baca ya, adik-adik dengerin. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Nah, itu tadi ayatnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke ceritanya nih adik-adik. Tadi kan kakak bilang judul kita, tema kita pada hari ini adalah taat kepada firman sebagai sumber kebahagiaan. Tahu nggak adik-adik, arti taat itu apa sih? Nih kakak tahu ya, arti taat itu pertama, melakukan apa yang diperintahkan orang tua dengan senang, dengan sukacita, dengan tidak cemberut. Terus habis itu ngomel-ngomel, ama, nggak mau ama. Jangan kayak gitu, sama kayak bersungut-sungut. Ah mama, aku lagi. Tadi adek ini. Sekarang aku lagi. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan yang diperintahkan oleh orang tua, kita harus melakukannya dengan senang, dengan sukacita. Jangan cemberut, jangan bersungut-sungut, dan juga jangan ngomel-ngomel. Itu yang pertama. Terus definisi atau arti taat yang kedua, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua dengan segera. Bedanya sama yang pertama tadi, kalau pertama tadi dengan senang, kalau yang kedua dengan segera. Maksudnya itu gak menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalnya kalau misalnya mama minta tolong, Dek, rapihin ya nanti buku-bukumu yang di kamar, rapihin nanti mainan-mainan adek sekaligus ya. Kalau misalnya kita bilang, iya mak, nanti ya mak, kayak gitu kan berarti kita menunda-menunda pekerjaan kan. Nah, baiknya kita langsung bilang, iya mak, aku rapihin, kayak gitu, dan langsung kita rapihin.
langsung dilakukan, jangan menunda. Jadi, yang pertama, melakukan perintah orang tua dengan bersukacita, yang kedua dengan segera, lalu yang ketiga yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua dengan cara yang benar atau dengan baik. Jadi kalau misalnya orang tua bilang kayak gini, "Dek, kerjainlah dulu PR-mu sendiri, nanti kita cek sama-sama ya, nanti mama ikut ngecek hasilnya." Nah, kalau ternyata adik-adik tuh ngerjain PR-nya asal-asalan, aduh, kan jadinya kalau orang tua kita ngecek, jadinya marah-marah. Jadi ngelihatnya, kok ini salah deh, kok ini kayak gini, kan udah mama kasih tahu kayak gini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita dibilangin sama orang tua juga harus melakukannya dengan baik, jangan asal-asalan. Berarti arti taat yang pertama tadi adalah melakukan apa yang diperintahkan dengan sukacita, lalu yang kedua melakukan apa yang diperintahkan dengan segera, lalu yang ketiga melakukan apa yang diperintahkan dengan benar. Nah, itu tadi definisi taat, ya kan? Lalu sekarang kakak mau masuk nih ke cerita. Jadi ceritanya ini adalah tentang 2 gajah sirkus. Jadi mereka tuh temenan. Tapi judulnya adalah Si Bom-Bom, Gajah yang Taat. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau gajah tuh hidupnya di mana sih? Di mana, ayo? Apa? Ya, benar sekali. Gajah itu hidupnya di hutan. Jadi, kalau gajah hidup di hutan, selain itu makanannya apa gajah? Ada yang tahu nggak? Pertama, pilihannya ya. A, kacang-kacangan. B, makan daging. C, makan rumput-rumputan. Yang benar apa? A, B, atau C? Kacang-kacangan, daging, rumput-rumputan. Yang benar pilihan yang ketiga ya, yang C. Jadi gajah itu makannya adalah rumput-rumputan atau daun. Nah, sekarang kita mau ke perkampungan gajah nih. Ayo kita jalan-jalan ke perkampungan gajah. Nyampe nih kita di perkampungan gajah. Lalu kita ketemu sama Bom-Bom, si gajah yang taat. Tapi dia gajah kecil, walaupun dia kecil dia taat dan baik sekali. Nah, sekarang Bom-Bom ini adalah gajah yang paling kecil di antara saudara-saudaranya yang besar. Jadi saudara-saudaranya sebesar ini, setinggi ini, si Bom-Bom cuma segini, setinggi ini. Lalu dia selalu taat kepada orang tua dan kakak-kakaknya. Nah, suatu saat Bom-Bom diambil oleh seseorang untuk dijadikan gajah sirkus. Tahu kan gajah sirkus? Adik-adik tahu sirkus kan? Di situ biasanya di sirkus ada gajah, ada jerapah, ada monyet kecil juga, kadang juga ada harimau, ya kan? Nah, salah satunya ada gajah. Jadi ada orang sirkus yang ngambil si Bom-Bom untuk bekerja di sirkus. Terus habis itu, setiap harinya si Bom-Bom tuh dilatih sama pelatihnya supaya dia bisa melakukan atraksi-atraksi. Nah, Bom-Bom juga ketemu sama teman baru di sana, namanya Tam-Tam. Si Tam-Tam ini selalu menganggap bahwa dirinya lah yang terhebat. Gitu, Tam-Tam selalu merasa gitu kalau aku bisa kok. Aku udah pernah kok kayak gitu. Aku paling hebat kok di antara mereka semua. Nah, Tam-Tam selalu berpikir seperti itu. Nah, habis itu dia jadinya nggak mau dengerin apa kata pelatih dan menganggap semuanya gampang, semua bisa kok aku lakuin, kayak gitu kata Tam-Tam. Nah, akhirnya kelompok sirkus ini melakukan pertunjukan suatu hari yang besar banget. Tahu kan tenda sirkus? Jadi tendanya besar banget, dikelilingin banyak banget orang.
Terus habis itu mulailah atraksinya si Tamtam dan juga si Bom-Bom. Terus kayak gini, Tamtam dan Bom-Bom bergantian memulai melakukan atraksi-atraksi. Tamtam mulai mencoba pertama duduk di atas kursi, lalu ia berhasil. Lalu Bom-Bom juga melakukan atraksi itu dan Bom-Bom juga berhasil. Lalu yang kedua, mereka melakukan atraksi menendang bola masuk ke dalam gawang. Yang pertama, Tamtam. Tamtam juga berhasil menendang bola masuk ke gawang. Yang kedua, Bom-Bom juga melakukannya dan dia juga berhasil. Lalu, ada atraksi yang ketiga. Atraksi yang ketiga ini adalah atraksi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh para penonton sirkus. Nah, mereka berdua pun melakukan atraksinya secara bergantian. Yang pertama, itu Bom-Bom duluan. Jadi mereka tuh harus menggelindingkan bola dengan kaki depannya. Ingat ya, mereka harus menggelindingkan bola dengan kaki depannya adik-adik. Lalu, kali ini Bom-Bom mempunyai kesempatan untuk terlebih dahulu melakukan atraksi. Lalu Bom-Bom pertama kali dia yang pertama melakukannya, dia menendang bola dengan kaki depannya. Masuk deh, gol! Masuk ke gawang. Nah, sekarang gilirannya Tamtam nih. Tapi ternyata di saat dia melakukan atraksi, dia akhirnya jatuh, gagal. Dan ternyata penonton sirkus jadinya ketawa. Tapi pelatihnya juga kecewa sama si Tamtam. Kenapa dia gagal? Karena kan tadi kakak bilang di dalam ceritanya itu Tamtam itu dia selalu merasa bahwa dirinya paling hebat, dia merasa bahwa dirinya paling bisa melakukan apapun kayak gitu kan. Ternyata dia tidak mendengarkan apa kata pelatih, dia menendang bola dengan kaki belakangnya. Wah, harusnya kan dengan kaki depannya. Terus setelah dia melakukan dengan kaki belakang, ternyata dia kepleset deh, jatuh, gak jadi deh bolanya masuk gawang. Aduh, malu banget ya. Mana ditonton banyak orang lagi. Akhirnya Tamtam pun di situ merasa malu banget karena diketawain banyak orang. Terus pelatihnya kecewa lagi sama dia. Gitu. Jadi itu tuh. Kalau tidak taat, akhirnya kayak Tamtam. Jadinya malu. Terus habis itu kita harus tahu nih adik-adik, kalau dari cerita ini yang dimaksud dan yang harus kita pahami adalah bahwa kalau kita menjadi orang yang taat, kita bisa seperti Bom-Bom. Kita bisa melakukan semuanya dengan baik dan berhasil. Pastinya orang tua, teman, kakak, abang kita juga pada senang kalau kita berhasil. Tapi kalau kita nggak taat kayak Tamtam, aduh, nanti kita yang malu sendiri ya kan. Terus habis itu orang tua kita kecewa, teman-teman kita juga jadi kecewa, aduh sedih. Jadi sebaiknya kita menjadi orang yang taat. Nah, kalau mau taat sekarang bisa dilakukan dulu nih adik-adik. Pertama dengan cara apa? Bisa dengan berdoa dengan baik, jadi tutup matanya yang benar, didengarkan dengan baik. Atau bisa memimpin doa dengan baik juga. Jangan asal-asalan, ya kan? Misalnya minta diajarin dulu sama mama atau bapak. Baru deh nanti kalau udah biasa, bawa doa sendiri. Lalu kalau nyanyi, kita nyanyinya yang bener, yang sungguh-sungguh. Pakai joget juga, nggak apa-apa, sekaligus joget. Seperti itu adik-adik. Karena kalau misalnya kita nggak taat, kayak apa tadi? Kayak Tamtam? Malu, sedih-sedih. Jangan mau ya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat. Kalau misalnya orang tua senang kalau kita taat, pastinya Tuhan Yesus juga senang. Karena Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya yang berhasil. Kalau kita jadi orang yang taat, pasti kita berhasil. Terus selain itu, Tuhan Yesus juga senang karena kita sudah membuat orang tua kita bahagia. Itulah kenapa taat itu
taat melakukan sesuai dengan yang diperintahkan itu mendatangkan kebahagiaan untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu adik-adik. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Oke deh, itu aja firman kita pada hari ini. Semoga adik-adik mengingat cerita tentang Bom-Bom dan Tam-Tam tadi. Bom-Bom dan Tam-Tam adalah dua gajah kecil. Nah, ingat untuk belajar seperti Bom-Bom dan jangan seperti Tam-Tam. Sekian adik-adik. Hari ini kakak nggak ada ngasih aktivitas, tapi kakak mau semoga adik-adik setelah ini mau mendengarkan orang tua dengan baik ya. Jangan malas-malasan lagi. Oke? Kalau begitu, mari kita sama-sama melipat tangan kita, menundukkan kepala, dan menutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ucap syukur kepadamu karena kami telah belajar dengan baik ya Tuhan, bahwa pada hari ini kami harus menjadi anak-anak yang taat, agar kami menjadi bom-bom yang berhasil, bisa membuat pelatihnya bahagia dan juga penonton senang. Agar kami tidak menjadi seperti Tam-Tam, yang merasa bahwa dirinya hebat dan bisa melakukan segala hal, tapi pada akhirnya gagal. Tuhan, ingatkanlah kami anak-anak-Mu, agar dapat menjadi anak-anak yang taat, supaya bisa membahagiakan orang tua dan teman-teman kami, dan juga membahagiakan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini, kiranya Engkau yang selalu berkati dan menjaga kami dalam setiap aktivitas kami. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada keluarga kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Happy Sunday.